A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina nabiyil alamin. Nabil Qasim Mustafa Muhammad wa li tayyibin tahirin al-ma'sumin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Amiral Mu'minin, assalamualaikum ya Fatimatu Zahra, assalamualaikum ya Aba Muhammad al-Hasan bin Ali, assalamualaikum ya Aba Abdillah al-Husain syahid, assalamualaikum ya Immatal Ma'sumin min Wultil Husain, assalamualaikum ya sahib al-asri wa zaman wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sekaitan dengan peringatan Wilayah Amirul Mukminin, ya kita mengingat beberapa keutamaan Amirul Mukminin, ya, karena mengingat Amirul Mukminin sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah, ya. Ini dari buku Fadail Ali ibn Abi Thalib oleh Muhammad bin Fauzi al-Ghamadi, bukan ulama terkenal. Ya, diriwayatkan, ya, qala fi Musnad Ahmad, ya, Musnad Ahmad, mungkin Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, khusus nuzuli hadil ayat, tentang turunnya ayat berikut. An Abi Abbas, an ibni Abbas, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, qala lamma nazalat, ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Qala ya Rasul, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, man qarabatika alladhi wujibat alaina mawaddatahum, ya. Qala Aliyun wa Fatimatun wa banahuma. Ini tentang apa? Qala yasakum ajra. Terus kemudian tentang faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'ukum wa nisa'ana wa nisa'ukum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil faja'alal la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi ayat ini ya mungkin kita semua sudah tahu, ini mengingatkan saja bahwa ayat ini adalah ayat mubahalah yang turun ketika ada peristiwa mubahalah, ya, kita sudah kenal. Jadi poinnya di sini itu adalah bahwa Imam Ali alaihissalatu wassalam disebut anfusana, ya, anfusana, diri kami. Jadi Imam Ali adalah nafsu Rasulullah. Ini ya, ada ulama yang mengatakan bahwa nafsulullah itu adalah Rasulullah itu sendiri. Jadi yang disebut di padanan Rasulullah di dunia ini itu adalah Imam Ali. Dalam surat Ali Imran ayat 61, ya. Ya, terus kemudian ada beberapa ayat tentang riwayatnya. Yang kedua, ba'di ma wurida min manakib
Manakib itu jamak dari manqabah ya, keutamaan. Manakib li Ali bin Abi Thalib. Misalkan laqad urida min ahadits wal manakib li fadail wal makani nanti Ali bin Abi Thalib kasir. Jadi banyak keutamanya ya. Mimma jala ba'du ulama'i ahli sunnah, dan dari yang disebut oleh ahli sunnah dan seterusnya ya. Mungkin ada beberapa kita sebut aja. Kemudian adalah yang pertama adalah orang dari golongan laki-laki Islam yang awal zukur ya, dari kaum laki-laki yang pertama masuk Islam. Itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, aksaru sahabat, dan wa aksaru sahabat yang paling banyak ilmunya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li ibnatihi Fatimah ya, berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, qala qad zawaztuki ya a'lamahum hilman wa aqdamahum silman wa aktharahum ilman. Sungguh engkau sudah aku nikahkan dengan orang yang paling agung, yang paling besar ya, hilimnya. Hilim itu sifat kelembutan yang disertai dengan ilmu ya, itu hilim. Pengetahuan dengan dengan ilmu. Jadi hilim itu biasanya diatributkan pada pihak yang berilmu, yang punya kemuliaan akhlak, kelembutan. Waqtamahum silman, yang paling terdahulu Islamnya ya. Waqsaruhum ilman, yang paling banyak ilmunya. Terus qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu an awwala man aslama Ali wa an Jabir bin Abdullah Ansari ya. Qala basan nabiyyu yaumal isnin wa aslama Wisan nabiyya yaumal isnin wa aslama aliin yaumal tsulasa. Nabi diutus pada hari Senin dan Imam Ali memeluk Islam pada hari Selasa. Aliun ini ditulis radhiyallahu anhu. Imam Ali sallallahu alaihi wasallam dikatakan awala man shalla ma'a Rasulillah, yang pertama merupakan salat bersama Rasulullah. Laqad shalla Ali bin Abi Thalib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum ats-tsulasa ba'da mab'athi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yaumin wahidin faqat fakana awala man yusalli ibadatan ma'a Rasulillah qabla furidatis shalah. Jadi sebelum diwajibkan salat ini Imam Ali sudah salat bersama Rasulullah SAW. Dan disebut dalam berbagai kitab-kitab hadis ya. Terus hubbu Ali imanun wa quluhu nifaq ya. Jadi mencintai Imam Ali itu adalah iman dan membencinya itu adalah nifaq ya. Jadi
ya mencintai kesempurnaan secara umum itu adalah selalu bentuk kesempurnaan ya. Jadi maka kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para maksumin itu adalah kesempurnaan. Jadi kita seberapa kita seberapa kita diri kita itu bisa diukur dari seberapa kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Imam Ali dan para maksumin yang lain tentu saja ya. Jadi dan kecintaan ini berbanding terbalik dengan kecintaan dunia. Jadi cinta dunia maksudnya selain yang itu ya. Ya selain yang ini dianggap dunia, ukuran dunia. Jadi ya umumnya selain ini, selain Allah, Rasulullah dan A'immah, objek kecintaan manusia itu ya dirinya, atau kalau enggak ya mungkin harta, atau mungkin sekitar itu ya, atau hal-hal yang sifatnya barangkali katakanlah syahwati atau hewani lah, sekitar itu ya. Enggak boleh enggak. Jadi ya dalam pembahasan mengenai mengenai pembagian jiwa itu dalam bab amarah misalkan, bahwa manusia itu dilengkapi punya 4 potensi akal, potensi hayawan, potensi marah, dan potensi waham. Nah ya potensi yang ada ya itu ditujukan kemana gitu ya. Potensi yang lain tadi, potensi hayawan, potensi itu bukan tidak diperlukan. Bukan berarti kalau mencintai ya, cuma jangan dijadikan kecintaan ya. Kecintaan kepada hal yang hewani itu akan, nah terus potensi hewan ya akan menarik manusia, menarik kita kepada menjadi hewan ya. Berkembanglah potensi hewani kita dan kita akan menjadi seperti hewan, atau kalau terlalu parah bisa lebih parah dari hewan. Nah potensi hewan itu diapakan ya, digunakan untuk ini, untuk mendukung keimanan, mendukung kecintaan kepada Rasulullah ya, kepada Allah, kepada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam ya. Jadi semua potensi lain, waham kita, marah kita, akal kita itu digunakan untuk ke arah hubbu Ali ini ya, hubbu Ali dan yang terkait dengan ini gitu ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, alaihi salatu wassalam qala walladzi falakal hubbah ya, dan demi dia yang membelah biji ya, wa bara'an nasimah ya, dan yang menciptakan nasimah ini. Nasimah itu kayaknya anginnya, angin semilir, nasim. Innahu li ahdin nabi al-ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya ay Allah yuhibbuni illa mu'minan. Jadi dari ini diriwayatkan dari Imam Ali sendiri ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan dengan serius ya. Jadi
yuhibbuni illa mu'minun, tidak mencintaiku kecuali mukmin, wala yabghuduni illa munafik. Jadi ini adalah tolak ukur apakah seorang mukmin itu seorang itu mukmin atau enggak, itu diukur dari sini, diukur dari Imam Ali. Jadi sulit dibayangkan orang itu imannya sempurna kecuali kalau dia mencintai. Nah, mencintai tentunya itu mengenal ya, dan mencintai, mengenal sampai membekas sesuatu yang eksistensial dalam jiwanya itu ya. Jadi itu kecintaan yang benar ya. Jadi kalau mencintai masih dalam rasio itu mungkin belum terlalu berefek. Mencintai seperti sehingga ada bekas-bekas eksistensial dalam jiwanya itu. Jadi ada kerinduan, ada keasikan, ada kedekatan, ada emosi yang terlibat ya. Nah maka juga semacam itu, jadi makin emosional kita, mungkin secara kita dekat secara emosional dengan Imam Ali suatu salam, maka gimana kita makin tebal ya. Maka kita usahakan untuk memupuk ya kedekatan emosional kita, kecintaan kita kepada Imam Ali ya, diantaranya dengan mengikuti atau tidak melalaikan hari-hari penting atau waktu atau tempat-tempat penting misalnya, atau tempat-tempat atau hari-hari atau waktu-waktu atau apapun yang berkaitan dengan Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam ya. Jadi dan yang lainnya juga ya kalau mungkin kalau ada pertanyaan sekaitan dengan Sayyid, itu penghormatan juga bisa dikaitkan dengan ini ya. Kita hormati Sayyid sebagai penghormatan kita terhadap Ahlul Bait, dan dalam hal ini khususnya Imam Ali sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jadi ini juga masih sempurna ya, dan menjadi ukuran ukuran kecintaan kita. Jadi ukuran sahnya sholat, bahkan tidak sah sholat kecuali dengan sholawatnya, dan sholawat itu diantaranya itu adalah terhadap Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam ya. Kita baca misalkan sholawat dalam sholat, tapi dalam badan kita misalkan tidak menyertakan, walaupun kita bisa bacanya sama, tapi dalam hati kita tidak menyertakan Imam Ali sebagai anggota Ali Muhammad, itu kayaknya juga secara batin paling enggak ya sholat kita itu gagal ya sholat. Jadi beliau-beliau ini orang-orang Ahlul Bait dan wassalam salam ini adalah memang jalan menuju Allah ya, sebagaimana disebutkan dalam ziarah-ziarah dalam ziarah-ziarah dan dalam riwayat-riwayat seperti itu. Jadi memang begitu tinggi kedudukan mereka ini ya, sampai seperti itu, sampai sahalnya sholat dikaitkan dengan beliau-beliau itu, keimanan juga dikaitkan dengan beliau-beliau itu. Misalkan marahnya beliau-beliau itu adalah marahnya Allah, dikaitkan dengan marahnya Allah ya, dan ridhonya beliau-beliau itu adalah ridhonya Allah. Jadi kalau membayangkan bagaimana apakah Allah ridho atau suka enggak dengan perbuatan kita, ya kita bayangkan aja apakah beliau-beliau ini ridho enggak dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau beliau-beliau ini kira-kira ridho, ya itu Allah pasti ridho ya. Dan tidak semua orang seperti itu ya, maksudnya tidak semua nabi katakanlah ya itu dikaitkan keridhoannya atau kemarahannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya misalkan, ya mohon maaf ini kan Nabi Musa misalkan ketika beliau mikot ya, terus kemudian kembali mendapati kaumnya ya melakukan kemusyrikan dan sebagainya, beliau marah kepada Nabi Harun. Ya sepertinya marahnya Nabi Musa ini apakah itu berarti kemarahan Allah? Ya sepertinya enggak ya, sepertinya enggak. Gitu. Jadi ya beliau ini adalah memang manusia yang kedudukannya sangat tinggi. Ya mungkin itu ya karena ya ini hadis mansila, terus kemudian hadis anta minni wa ana minka, ya aku darimu, dan jadi ini benar-benar Rasulullah itu adalah Imam Ali alaihissalam itu adalah apa tadi, nafsu Rasulullah, diri Rasulullah ini juga disebutkan dalam hadis ini, anta minni wa anta wa ana minka, engkau dariku dan aku darimu. Dan mengingat Imam Ali itu adalah ibadah ya. Mengingat Imam Ali alaihissalam itu adalah ibadah. Ya mengingat utamanya, mengingat ya mungkin juga sekedar mengingat saja, mengingat beliau sebagai manusia, misalkan lahir, wafat dan seterusnya, itu kan manusia. Apalagi kalau mengingat ucapannya, misalkan mempelajari keutamaan-utamanya, sehingga mengisi waham kita itu adalah ibadah. Ya, gitu ya. Mungkin sampai di situ. Kita lanjutkan dengan adab sholat ya. Hadis dari Imam Ali alaihissalam ditulis di nisanya Anna Marias Khibal, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu, ya. Manusia itu tidur, dan ketika mereka meninggal mereka terbangun, ya. Mereka sadar. Kemarin kita bahwa ada dua macam hati, yaitu hati yang diliputi dengan rasa takut, yang khosyah, yang termanifestasi asma jalaliyah, dan hati yang diliputi rasa ishq, rasa kecintaan jadbah, yang diliputi dengan asma jamaliyah, ya. Wal haqqu ta'ala yatajalli li awliyaihil kumal taratan at-tajaliyan lutfi, dan al-haq Allah Ta'ala bertajalli pada para walinya yang sempurna. Tarotan itu kadang-kadang ya, sekali-sekali bertajalli lutfi, yang tajalli dengan dengan isk tadi ya. Wa yakunul isk, yang sehingga menunjukkan isk ya, ke jadbah, tertarik, al-hubbah hadiyan lahum, tertarik pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama fil hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yantazirus shalah
wa yashtadda ishkuhu, dan ishtadda ya, menguat ishnya dan syauknya, wa yaqulu lil Bilal mu'adzin, dan berkata kepada Bilal al-mu'adzin, arifna ya Bilal. Jadi Rasulullah menunggu waktu sholat ya, dan menguat rasa isknya. Wal ukhra yatajalli atau yatajalli ya, tafa'ala yatafa'alu yatajalli ya, lahum bitajalliyal azimah wa sultanah ya, yaksilu fihim al khawf wal khasyah kama nukilat halatul khawfiyati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an a'immah al-hadi alaihi wasallam ya. Dan kadang-kadang tadi muncul bertajalli dengan tajalli keagungan ya, dan ya keagungan dan sultaniyah, dan menghasilkan khauf dan khasyah sebagaimana diriwayatkan ya dari Rasulullah juga mengenai khaufnya, dan juga pada imam alaihi salam. Dan yang ketiga adalah yatajalli lahum bitajalliyal ahadi al-jami', dan yang ketiga adalah bertajalli dengan tajalli ahadi yang disebut tajalli al-jam'i alal hubbi taqah qulubahum wa sa'ati awiyatiha. Dan ini tajalli yang ketiga ini adalah tajalli dengan yang kedua-duanya ya. Kedua-duanya yang terjadi ya, ini hanya terjadi pada aulia Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, seperti Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya Imam Khomeini ya berkata, wa nahnu al-mahjubina, dan kami yang terhijab ya, wal mustaghillina bid dunya, dan kami ini yang terhijab dan tersibukkan ya dengan dunia, wal mahbusina fi sijni, dan mahbusina, dan terpenjara dalam penjara alam materi ya, wal maghlulina bi aghlalis syahwati wal amal, dan yang terbelenggu dengan belenggu syahwat dan angan-angan panjang, wal mahrumina min sa'adatil aqliyah ya, al-ilahiyah alladzina la nafsu la nashum min sakri tabi'iyah, dan ilas sebahil ajal ya, yang terbelenggu dalam dan diharamkan ya, terasing dari kebahagiaan akliyah, ilahiyah, rohaniyah yang tidak terbangun dari sakron mabuk rohani sampai ajal ya, sampai subuhnya, sampai datangnya ajal. Dan tidak terbangun dari tidur yang berat selamanya ya, kharijuna an taqati hadhi, dan keluar dari, tidak termasuk dari golongan-golongan yang disebutkan tadi. Maka ada
adabnya adalah wal adabu al khudur lana turukan akhar wal qiyamul bil wada fil qalbiyah ala syakal. Dan ya sebagai seadabnya adalah menghadirkan ya apa yang bisa dihadirkan ya ya sebisa-bisanya ala syakal semampunya ya, semampunya. Dan dan hendaknya ya tidak putus asa ya, jadi tetap berusaha ya. Wa ala kulli an nakhruj dan nakhruja ya, dan walakin al muqaddam, dan yang penting itu adalah bahwa tidak putus asa ya, minal ya isu al ya isu min rauhillah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan kunut ini juga putus asa dari jadi tajalli itu menambahkan ya, bermanifestasi. Kalau asma Allah, jadi secara garis besar asma Allah itu bisa dibagi menjadi dua ya, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah bisa dibagi menjadi dua, asma jalaliyah dan asma jamaliyah. Jalaliyah itu apa? Jalaliyah itu ya yang maha agung, maha menyiksa, maha apalagi siksanya keras, syadidul iqab misalkan, itu maha agung ya apa, asma jalaliyah. Yang satu lagi asma jamaliyah, maha memberi, maha pengampun, maha pengamaaf, itu jamaliyah. Nah kalau yang bertajali dalam diri wali itu adalah lagi apa, jalaliyah ya, mereka nampak takut apa namanya ya, dilukiskan apa menguning mukanya, bergetar ketika wudhu misalkan, dulu kan sudah ya, ketika wudhu terus berubah air mukanya, ketakutan, bergetar begitu, itu lagi apa, asma jalaliyah bertajali. Kalau jamaliyah ya tadi itu seperti itu ya, jamaliyah itu kalau lagi bertajali arifna ya Bilal, jadi Rasulullah merindukan sholat ya, merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tajalli yang apa, ahadi, yang dua-duanya berjalan bareng. Nah ini cuma bisa terjadi pada manusia-manusia yang sempurna. Begitu penjelasannya ya. Ini penjelasan apa namanya, penjelasan deskriptif ya, apa namanya, deskripsinya seperti itu ya. Idealnya ya mungkin bisa dibayangkan lah kira-kira seperti apa ya. Nah orang-orang seperti kita, kata Imam Khomeini, jangan putus asa kalau belum apa itu ya. Jadi pelan-pelan apa namanya dibangun itu khauf dan rojaknya ya, jangan khauf aja, jangan rojak saja ya. Dengan apa membangun khauf dan rojak itu ya makin lama makin kuat, mudah-mudahan dengan memperbaiki sholat, dengan yang memperbaiki dari semua sisi ya, dari sisi fikihnya, dari sisi adabnya. Nah nanti ya mudah-mudahan mencicipi lah ya sekurang-kurangnya apa namanya ini dalam hati itu. Jadi kalau sudah timbul nanti jangan apa, diusahakan untuk jangan hilang ya, lama-lama baik apa durasi maupun intensitasnya diusahakan makin lama makin menguat,
dengan apa, memperbaiki sholat. Nah sampai keluar sholat, sampai di luar sholat pun kalau bisa tetap seperti itu ya. Nah itu namanya mengingat zikir Allah, zikir apa, mengingat zikir dalam hati, dalam sebenarnya ya. Jadi makin kuat ya dua-duanya ya, makin kuat khaufnya, makin kuat rojaknya, maka apa ya, tajalli apa namanya, Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba akan semakin kuat ya. Nah, semakin itu akan semakin merasakan kebahagiaan ya di situ. Nah, caranya gimana ya? Caranya ya tadi merupakan sholat dan juga tentunya menghilangkan ya, usahakan mengurangi apa ya, hati ya, ini dalam level hati ya, mengurangi kesibukan hati terhadap hal-hal yang selain Allah, selain itu apa yang kira-kira mengalihkan perhatian apa kepada selain Allah. Nah itu diusahakan jangan diperhatikan ya, dikurangi sedikit-sedikit. Apapun ya, termasuk yang paling kuat bekasnya dalam hati itu lagu ya. Lagu mungkin juga apa ya, hal-hal yang membekas secara emosional, mungkin film-film thriller yang begitu-begitu itu kayaknya menimbulkan bekas yang kuat dalam hati. Atau apa yang asik, misalkan juga ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin kayak nonton olahraga atau apa yang sampai kita terlibat kuat secara emosi, atau karena kayak main catur dulu ya, yang sampai intensitasnya itu sangat kuat, yaitu apa, kayaknya sepertinya itu bisa mengurangi itu khauf dan roja itu. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin barangkali yang dimaksud dengan dunia itu ya, yang apa, yang mengalihkan perhatian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau catur itu, main catur itu kalau apa kalah atau apa itu bisa terbayang-bayang buat catur itu ketika mau tidur apa itu. Mungkin juga ketika sholat barangkali. Ya alam, jadi gimana hukumnya main catur? Ya memang ya termasuk yang diantaranya tadi itu ya, lagu dan seterusnya. Makanya itu apalagi yang diharamkan ya, yang kalau bisa yang mubah-mubah juga diusahakan dikaitkan dengan Allah. Makanya baca bismillah tadi itu ya, zikir misalkan ya, kalau mengingat Allah secara langsung sulit kan, mungkin ya tadi itu mengingat Imam Ali, melihat perilakunya, melihat perilaku para ulama, baca doa ziarah misalkan atau apa ya kan ya, itu akan membantu apa namanya, menciptakan apa, khauf dan roja yang lebih kuat dalam hati. Nah kalau kita sudah dikuasai dunia, wah repot, dikuasai kecintaan pada hal tertentu yang sifatnya tadi itu selain Allah tadi itu susah ya. Itu ya gimana ya, harus lagi nanti mulai sedikit-sedikit tadi, tapi tetap jangan apa tadi ini kuncinya, jangan apa putus asa. Jadi tetap minta, bertawasul dan berdoa, minta tolong kepada Allah dan bertawasul untuk memperbaiki diri ya. Ya memang kalau sudah terlalu jauh itu memang sulit ya, kalau sudah berakar ya, seperti pohon kalau berakarnya makin kuat ya makin sulit dicabut ya, begitu ya. Jangan putus asa. Dan apa putus asa itu, wal kunut min rahmatillah alladzi huwa min junudil adimah lil iblis ya. Putus asa itu adalah tentara yang paling apa, azimah, yang paling besar dari tentara-tentara iblis, amin, apa, dan juga apa ya, tipu daya setan ya, apa enggak tuh ya, intinya itu putus asa itu tidak boleh. An-nasu wal jinnu, ini dari
wala apa ini, ya intinya seperti itulah ya, intinya itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini share screen-nya udah belum? Udah ya. Ya jadi jadi ini ya kebaikan-kebaikan yang sifatnya maknawi yang kita peroleh dari seperti ini, sholat, mengingat Allah, mengingat Imam Ali, ya kan, alaihissalam, itu adalah hal yang real ya. Ya jadi dan hal yang sehari-hari mungkin kita anggap real, nah itu sebetulnya yang wahmi. Ya hal-hal yang kaitannya tadi dengan materi itu wahmi ya kan. Jadi wahmi, jadi kalau kita kejar nanti sudah dapat toh cuman gitu, ternyata cuma gitu aja gitu. Ya memang masalahnya memang pendidikan kita ini memang seperti itu ya. Pendidikan kita di sekolah itu memang positivis, yang ya kalau ditanya itu mahasiswa nggak tahu, kalau Mbak Ade Buleis kalau ditanya apa yang ada, jawabannya apa, ya kebanyakan orang akan menjawab yang ada itu adalah yang terlihat lah, bilangnya yang berwujud itu kalau ditanya lebih lanjut artinya apa, berwujud itu ya terlihat, ya bisa diindra begitu itu. Ya selanjutnya orang itu kan mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan itu pasti letaknya pada sesuatu yang ada. Kalau yang dianggap yang ada itu yang terlihat, ya pasti dia ngejarnya ke situ. Pasti orang ngejarnya yang itu. Padahal itu hal-hal yang kita anggap terlihat itu wahmi ya kan. Misalkan apa? Misalkan mobil itu kan ya wahmi ya. Kalau dipandang sebagai mobil mahiyah mobil. Jadi yang ada sekumpulan ban dan sebagainya itu kita namai itu mobil. Sifatnya wahmi. Mahiyah. Mahiyah, tidak terlalu real ya, memang wujud ya, wujud. Tapi kalau kita ya itu kalau kita anggap sebagai alat itu enggak masalah, tapi kalau saya anggap itu sebagai sesuatu yang real terus kita kejar, memang kita kejar untuk itunya, kita letakkan kesempurnaan itu pada hal-hal yang seperti itu, nah itu yang keliru ya. Kita akan kecewa pasti dengan apapun yang seperti itu, dan ya begitu. Dan yang real itu yang seperti ini ya. Dan nanti tadi itu sekaitan dengan nanti itu an-nasunyamun tadi itu, nah, ketika kita meninggal baru kita sadar bahwa yang kita anggap real itu ternyata waham. Apalagi kalau misalkan juara-juara gitu ya, juara bola, juara apa, itu benar-benar wahmi ya. Enggak kita juga butuh terus apa segala macam, menyampainya sulit apa ya. Kalau kita itu mencari itu memang untuk mencari itu kita akan kecewa, wahmi. Dan baru ketika meninggal kita bangun, oh ternyata terbangun dan sadar bahwa itu bukan apa-apa. Dan yang real itu adalah yang kaitannya dengan dengan Allah, dengan aimah, dengan Rasulullah, dengan ini yang real, yang wujudi ya kan. Ya karena kita ya kalau kita masih hidup begini kita anggap yang real itu yang terlihat. Ya kembali dalam filsafat di bab awal dulu itu, yang real itu apa? Yang wujud itu yang punya efek.
yang hasil yang punya efek. Ya, yang paling punya efek ya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling punya efek. Ya kalau materi gimana, ya materi punya efek, tapi efeknya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia nggak punya rencana, nggak punya kesadaran, nggak punya pengetahuan, kan begitu materi. Ya, jangan putus asa. Jadi kita harus bangun dan merekonstruksi pikiran kita dan aspirasi kita akan kesempurnaan. Karena apa sih kita ini mengejar kesempurnaan dan mengejar kebahagiaan? Jangan sampai aspirasi kita, konsep kita mengenai kesempurnaan itu keliru, ya. Nanti kita meninggal dan terbangun, ya, terus kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan kita mengira bahwa ya makom-makom yang disebut tadi itu khauf roja itu adalah untuk, ya itu kan Rasulullah, para ulama saja. Kita ini ya urusannya dengan duit lah gitu. Ya, jangan mengira seperti itu ya. Kita ini dan para, kata Ustaz Abasin ya, kita ini dan para maksumin Rasulullah SAW dan para maksumin, kita ini satu spesies manusia. Dan untuk hal itu tidak ada perbedaan. Letak kebahagiaannya apa yang sebenarnya itu sama. Nah, bedanya mereka mengejar dengan serius, nah kita lalai. Gitu. Apa yang bisa dicapai oleh para maksumin itu bisa dicapai oleh orang-orang juga seperti kita. Ya, terus ya jangan godaan setan tadi, putus asa dan seterusnya, tidak serius, itu jangan itu adalah jangan diikuti ya. Jangan sampai kita menjadi mukhalladina fil ardi tabiyah ya. Jangan sampai orang kita ini menjadi orang-orang yang tertinggal ya, kekal di dalam bumi topi dengan di alam materi. Tinggal di alam materi gimana ya, kalau jiwa kita itu terikat di alam materi, aspirasi kita mengenai dominan atau didominasi oleh hal-hal yang sifatnya material ya. Ini maka kita kalau sudah seperti itu, maka kita termasuk mukhalladina fil ardi tabiyah ya. Ini diingatkan dalam surat walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami bisa mengangkatnya ya, mengangkat kita. Jadi Allah menghendaki, sebenarnya Allah menghendaki supaya kita itu terangkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi wat tabiyah. Ini ayatnya walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada fil ardi tapi mereka dia akhlada ya, kekal dalam watba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi Allah menghendaki kita untuk naik ya ke langit dengan dengan akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan segala macam fasilitas yang ada di bumi, udara, air, segala macam
jalan internet apa. Terus dan yang paling penting tentu saja adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya, Al-Quran dan seluruh tuntunan yang ada di dalam agama ini. Semuanya sempurna. Allah sempurna, Rasulullah sempurna, Aimah sempurna, Al-Quran sempurna. Ucapan-ucapan beliau-beliau itu terdokumentasi dengan baik sampai dalam pada kita secara relatif sempurna ya. Secara ya kalau kita mau ikuti ya, kalau kita mau pelajari kita bisa pelajari sampai pada level yang autentik dan kita bisa yakin dengan apa ucapan beliau. Jadi tentunya itu ada dan itu semuanya adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita apakah milih itu diangkat oleh Allah atau milih digagalkan ya dan mengikuti hawa. Nah ini selanjutnya famala saluhu kama salil kalb, dan apa namanya perumpamannya orang yang memilih mukhalladina fil ard ini seperti ya Al-Quran menulisnya seperti anjing ya. Kalau perumpamannya seperti anjing, kalau kamu menghalaunya dilucurkan lidahnya ya, dan jika kamu biarkannya dia juga menghilurkan lidahnya juga. Artinya ya kadang-kadang ya sudah digaris segala macam itu ya nggak terlalu manfaat ya, karena ya tetap aja cuek gitu ya. Demikianlah perumpamaan orang lain. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini dalam surat tafsir surat Al-A'raf kalau nggak salah ya. Ya begitu. Apalagi jadi warid datiyah lil wujud, dari sifat-sifat yang dzati dari wujud itu adalah apa? Adanya ta'adum dan ta'akhur. Keterlambatan dan keterdulan dan kesertaan ya. Taqaddum, posteriority, terus apa itu bahasa Inggrisnya lebih tepat ya apa sih, posterior ya, priority, posteriority dan bersamaannya luhur. Kemarin sudah jadi yang keterdahuluan temporal, lawannya adalah keterlambatan temporal ya. Terus ini enggak terlalu sulit. Terus yang minha asabqu wa bitabai, dan diantaranya adalah asab bitabai ya, keterdahuluan alami bitabi ya, tabi itu alami. Wa taqaddum al-illah naqisah alal ma'lulil kalal ma'lul ya. Kata tumis isnaini alal salasa. Dan diantara takab terdahulu dan itu adalah takadum alami ya, tapi yaitu kedahuluan sebab yang tidak sempurna ya, sebab ilah naqisah terhadap maklul ya, terhadap akibat, seperti 2 mendahului angka 3, 2 menit.
Ya seperti cahaya dengan sumbernya ya. Itu secara temporal mungkin bareng, ya kan? Kapan sumber cahaya itu bercahaya, mengeluarkan cahaya, atau kapan cahaya matahari itu ada, ya bersama adanya matahari. Ya tapi secara tabii kita bisa mengatakan bahwa apa, cahaya matahari atau matahari itu mendahului cahayanya ya, dan cahaya matahari terbelakang terhadap matahari. Tapi kalau lilin mungkin ya, lilin ya baru dinyalakan baru keluar cahayanya, lilinnya ada dulu. Tapi kalau matahari mungkin kan enggak. Ya mungkin termasuk di sini dengan misalkan Tuhan dengan menciptakan. Kapan makhluk itu ada? Iya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini jadi diantara adalah 2 dan 3 ya, secara apa namanya temporal ya 2 dengan 3 itu ya sama ya kan waktunya secara simultan, tapi secara secara urutan tabii maka 3 mendahului 2, 2 mendahului 3. Ini yang kedua, terdahuluan alamiah. Wan miha asabaku bil, jadi ilah sebab itu kalau yang masih ingat, sebab itu dibagi menjadi 2 secara garis besar ya, sebab dakhili dan sebab khariji. Sebab dalam dan sebab luar. Sebab dalam itu adalah surah dan maddah ya, bentuk dan materinya. Misalkan rumah, sebab dalamnya itu dari batu bata dan seterusnya, itu adalah madahnya ya. Terus bentuk rumahnya itu adalah surahnya. Terus itu sebab dalam. Kalau sebab luar, al-ilah kharijiyah itu adalah fa'il dan ghoyah ya. Fa'il adalah pelaku yang tukang katakan, ghoyah adalah tujuan. Rumah itu tidak akan ada kalau tidak ada orang yang perlu rumah, atau tidak ada orang yang akan membuat rumah. Jadi tujuan itu juga sebagai sebab. Nah nanti ilah fa'iliyah itu yang mungkin kita kenal sebagai sebab sehari-hari, itu yang nanti dibagi-bagi menjadi beberapa macam fa'il ya. Nah tukang ada, terus materi ada, dan sebenarnya rumahnya sudah dibangun. Nah begitu sebab sempurna, keempat sebab itu semuanya ada, maka jadilah rumahnya. Kapan rumah itu ada ya? Kalau sebabnya. Dan secara temporal juga sama. Jadi secara temporal ilah tamah dengan ilah tamah dengan maklulnya itu juga sama ya. Waktunya secara waktu nggak ada jeda kan? Antara sebab, kalau sebab sempurnanya itu semuanya sudah berkumpul, maka akibatnya akan ada. Itu ilah tamah ilah asabku bitabi'iyah. Terus wa minha asabaku bil illah wa huwa taqaddumul illah tamah alal ma'lul. Oh ini ada lagi ya, enggak ini yang 3 itu ya tadi la ma'lul itu ini ya ada sendiri ternyata. Tadi kalau asabuk tabi ini yang tadi ya 3, 2 mendahului 3. Terus secara alami ya, secara tabii 2 mendahului 3, dan terus selanjutnya adalah ilah tamah alas alal maklul, sudah dijelaskan ya. Ini yang ketiga.
Faminha asabaqu bil mahiyah. Yang ketiga adalah sabqu bil mahiyah, ya, keterdahuluan bil mahiyah. Ini diterjemahkan esensi, ya. Jadi kenapa saya nggak pakai esensi, karena esensi ini dalam bahasa Indonesia artinya itu kadang nggak seperti ini, ya. Kalau mahiyah itu terjemahan dalam bahasa Inggris memang esensi diantaranya, ya, atau kuiditas. Nah, ini pakai istilah bil mahiyah aja. Wa sama edan takadum bit tajau tajawur, ya. Tajawur. Tajawur. Tajawahur, ya. Tajawahur. Tajawur. Tajawur dari kata johar, ya. Johar, ya tadi substansi johar. Bilmahya yaitu takadum illatul kiwam alal makluliha, yaitu keterdahuluan alal illal kiwam, ya. Ilal kiwam itu ilah dahiliyah tadi, ya. Jadi kata kadumil ajza ilmahiyah an-nau'iyah ala nau', seperti terdahulunya bagian-bagian dari mahiyah terhadap nau', ya, terhadap spesies. Jadi misalkan manusia itu adalah hayawanun natik, ya, hewan yang berpikir. Nah, maka manusia itu adalah mahiyah, ya kan. Hayawan itu adalah nau'nya, jenisnya, dan faselnya itu adalah diferensianya itu adalah berpikir. Nah, hayawan itu takadum atas hayawan dan natik itu takadum atas manusia, ya, atas insan. Nah, keterdahuluannya hayawan atas insan dalam hayawan natik itu adalah disebut takadum bil mahiyah, yang membentuk mahiyah. Jadi wa ada minhu takadum bil al-mahiyah alal lawasimiha, dan juga termasuk wa ada, ya, dan dimasukkan, ya, dihitung di sini. Ada itu artinya diantaranya dihitung, ya. Yang termasuk di sini, dimasukkan di sini maksudnya adalah takadum al-ya lazamiha. Termasuk di sini adalah keterdahuluan lazim, keterdahuluan mahya atas kelazimannya. Atas lazim itu konsekuensi atau implikasi atau sifat-sifatnya, ya. Mahya atas implikasinya. Misalkan kata kadumil arba ala zaujiyah, yaitu keterdahuluan 4 atas genap. 4 adalah bilangan genap. 4 dulu ada, baru genap. Secara temporal, ya, sama, ya. Ya, 4 ya genap, kan gitu. Wa yuqabiluhu al-luhuq wa ta'khur bil mahyah wa tajawur wa tajawahur wa tajawahur, ya. Dan lawannya adalah keterlambatan bil mahyah ada tajawahur, ya, substantif, ya. Ini
Jadi jins dan fasal itu sama dengan mada dan surah ya kan. Perbedaannya kalau jin fasal itu lapisan ini bisa digunakan untuk subjek dan predikat ya. Manusia adalah hayawan natik. Manusia adalah hayawan kan, bisa dipakai untuk predikat. Nah itulah bisa tanpa syarat. Nah kalau surah itu bisa tilah bentuk itu bisa tilah itu dulu sudah diterangkan ya. Nanti kalau mau di ini lagi nanti perlu agak panjang. Waktu sama hadil aqsam salasa anni ma bil tabi'i ma bil tabi wa ma bil illah wa ma bil tajawahur sabiqan wal huk bidzat. Dan ketiga jenis ini yaitu keduluan tabi'i dan illah dan tajawahur itu adalah disebut takadum atau takhur dzatiyah. Ya, selanjutnya adalah wa minha sabuhu bil haqiqah. Oh ya tadi ya yang apa namanya dengan kelazimannya seperti tadi 4. Jadi juga misalkan yang kelaziman yang penting tadi itu juga mahya dengan imkan ya. Mahya, semua yang bermahya itu adalah imkan. Imkan itu mengeluarkan kelaziman dari mahya, konsekuensi implikasi dari mahya itu adalah imkan. Suatu yang bermahya dia merupakan imkan. Nah imkan itu juga terbelakang atas mahya. Mahya mendahului imkan. Itu adalah termasuk dihitung atau termasuk tadi kelambatan bil mahya tadi ya. Terus yang kelima adalah asabu bil haqqawana tadi ya, bil haqiqah, bahwa bimana min man jadi contohnya di sini adalah lambatan bil haqiqah ya, disebutkan satu lagi memiliki sifat tertentu, sedangkan yang terlambat hanya memilikinya secara tidak langsung. Jadi misalkan air dengan pipa air. Jadi air memiliki sifat mengalir, terus pipa air memiliki sifat air dengan pipanya ya, dalam hal sifatnya mengalir. Jadi air yang mempunyai sifat mengalir itu adalah air. Sekarang pipanya hanya memiliki sifat mengalir itu secara sekunder kalau ada airnya. Atau misalkan air sungai dengan airnya. Itu bil haqiqah. Jadi secara hakikat yang memiliki sifat mengalir itu adalah air. Sungai mengalir kan, kita juga bilang begitu. Sungai mengalir. Nah, sungai mengalir kalau kita dibilang sungai mengalir, maka mengalir yang dimiliki oleh sungai itu bil haqiqah sebetulnya dimiliki oleh air. Jadi secara hakiki yang terlambat hanya memilikinya secara tidak langsung. Di bahasa Arabnya nanti aja ya. Dan ini jenis ini ditambahkan oleh mulasadra ya. Wa hadzal qismu mimma zadahu sadrul muta'allihin. Ya. Bagian ini
ditambahkan oleh sadr muta'allihin. Mula sadr. Wa minha asabu kata kautum bidahar. Dan diantaranya di sini nomor 6 adalah bidahar ya, takadum bidahar. Bahwa takadum ilah mujibah alal makluliha. Di sini adalah terdahulunya ilah mujibah ya, ilah tadi ada 2 ya. 2 dibagi lagi menjadi 2. Masing-masing menjadi 2. Jadi ada 4 macam ilah. Ilah mujibah itu adalah ilah ilah mujibah itu ilah fa'iliyah ya. Ilah sebab pelaku. Sebab pelaku tentunya terdahulu lebih dahulu dengan dibanding dengan akibatnya ya. Lakinna min haitsu ijabiyah liwujudil ma'lul wal idafiyah lahu kama taqaddam bil illah bil iliyah. Dan yang penting di sini adalah keterjadinya antara entitas non material mendahului dari yang material. Kata kademi nasyatid terdahulunya takadum nasyatid tajarrud al-aqli ya, tajarrud al-aqli itu non material ya, tajarrud ala nasyatil mada, atas mada yang bermateri. Ya maksudnya ya selain jadi manusia misalkan kan ada aspek materi dan non materinya. Mana yang lebih dahulu, yang lebih posterior ya, non materinya lebih posterior ketimbang sisi materi dari manusia. Ini bidahar. Dahar itu kalau dalam Al-Quran la yulikuna illa dahar ya, orang-orang ya ada orang-orang yang mengatakan tidak mau membinasakan kami kecuali dahar. Artinya ya kalau meninggal ya meninggal aja, nggak ada Tuhan, nggak ada akhirat. Bidahar ya, di sini terjemahkan abadiyah. Dan hadal kismu qad zadathu as-sayyid Damat ya, radhiyallahu anhu ya, binaan ala ini roha, ini radhiyallahu anhu ya kayaknya, binaan ala ma suruhu minal hadis wa taqaddum tahriyina wa ya saya ji'u bayanuhu ya. Dan ini oleh Mirdamat ya, Sayyid Mirdamat ditambahkan oleh, jadi kedahuluan bidahar ini ditambahkan oleh Sayyid Mirdamat, seorang filosof ya. Berdasarkan binaan ini berdasarkannya ala apa yang beliau jelaskan tentang hudus dan kitam ya, tentang hudus wal kitam dahriyina, yang kitam secara abadi. Jadi ini perlu penjelasan khusus ya, dan saya jiu bayanu, dan ya insya Allah akan dijelaskan selanjutnya lebih lanjut ya.
Sa itu akan, ya, ja'a akan datang, bayanuhu penjelasannya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ini masih ada sekitar kalau nggak 9 ya, ini 9 mungkin ya, 7 masih ada 2 lagi. Sabungan taqaddum bid tartib dengan tartib, ya. Dan kemudian atau tinggal 2 lagi ya, langsung aja lah. Dan selanjutnya adalah as-sabungan taqaddum bid tartib, ya. Kedahuluan secara berurutan, yaitu berdasarkan pengaturan dan konsep, ya. Contohnya misalnya adalah genus dengan spesies. Maka kalau dimulai dari genus tertinggi, maka genus menjadi spesies di bawahnya, begitu seterusnya. Tapi kalau dimulai dari spesies terakhir ini, maka spesies menjadi lebih dulu dan kemudian genus menjadi belakangan. Dan wasani, dan yang kedua sapi wa taqaddum, dan contoh yang kedua nih, ini masih contoh ya. Oh ya, ini tadi ini 7 ini enggak ada, jadi ini sekarang yang ke-8 ya. Kemarin kan ada 8 ya. Dan contoh yang kedua ini masih yang ke-8 ya, ini contoh. Kal imam wal makmum, seperti imam dan makmum dalam sholat jamaah ya. Fa'inaka, jika engkau mulai dari mihrab maka imam mendahului makmum, tapi kalau dari pintu mungkin urutannya jadi terbalik. Ini adalah keterlambatan berurutan ya. Wa minha, yang terakhir ini nomor 9. Nomor berapa? Nomor 8 ya. 7 ini enggak ada, jadi ini nomor 7, dan ini yang terakhir ini nomor 8 ya. Dulu udah dijelaskan ya, dulu nomor ada 8 ini macam. Wa minha asabu wa bisyaraf, berdasarkan kemuliaan ya. Bahwa sabku fil sifat al-kamaliyah, ini merupakan ketertutupan dalam sifat kesempurnaan, kata kadumil alim alal jahil, seperti terdahulunya orang yang berilmu atas orang yang jahil ya. Dan wasyuja'i, dan orang yang berani atas apa bacanya ya, jubni jabin atau juban mungkin ini bacanya, alal juban, atas orang yang penakut. Ini ketertuduhan atas keutamaan ya, nomor 8 ini ya. Ya, dengan demikian selesai pasal taqaddum ta'akhur. Ada komen? Kalau enggak ada, ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita bacakan Al-Fatihah ya, kepada untuk yang sakit, khususnya untuk yang yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dan tentunya kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Rasulullah SAW dan para imam maksumin, para guru-guru kita, para ulama yang sudah menyampaikan ilmu ini kepada kita semua, khususnya Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai dan guru-guru yang sudah menyampaikan kita, dan untuk orang tua kita, ya khususnya untuk keluarga yang sakit, untuk yang Neng, Mbak Putri, Karima, dan sebagainya, Mas Bud, dan
yang lain-lain yang sakit dan yang punya hajat, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat semoga Allah sampaikan hajatnya. Ala hadiniyah wa kulinta salihah al-fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.